Hi everyone, welcome back to Media Project with me Trias. Dan karena ini udah tengah hari, waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Guys, nama Dr. Richard Lee semakin kontroversial di hadapan publik. Berawal dari kemunculan Doktiv yang membongkar satu persatu dugaan-dugaan kelicikan Dr. Richard Lee, dan perseteruan ini tak kunjung selesai. Justru baru-baru ini kembali memanas setelah semua individu yang bersangkutan dengan kasusnya Dr. Richard Lee ini diundang ke podcastnya Bang Densu. Salah satunya dokter detektif. Di sini Doktiv secara belak-belakan membongkar kebohongannya Dr. Richard Lee. Yang pertama itu tentang klinik prakteknya Dr. Richard Lee, guys. Di sana Doktiv mengatakan kalau dia pernah berkunjung ke kliniknya Dr. Richard, di mana pas dia mengamati sekelilingnya itu tidak dipajang surat perizinan dari klinik tersebut. Nah, hal itu menjadi pertanyaan Doktiv, kemana izin praktek dari klinik itu? Karena katanya setiap klinik itu, katanya Doktiv ya, izin praktiknya itu harus diperlihatkan, gak boleh disimpan aja guys, supaya kliniknya itu menjadi lebih terpercaya gitu ya. Nah, terus juga Doktiv mempermasalahkan tentang label White Tomato, itu dia terang-terangan di podcastnya Bang Densu. Sebenarnya hal ini juga udah sempat kita bahas di video-video sebelumnya ya. Nah, Doktiv mempertanyakan, itu kan produknya pas dites gak ada White Tomato-nya ya, tapi kenapa di produknya itu ada label White Tomato yang ditempelkan berupa stiker? Dan juga yang dipermasalahkan Doktiv itu, alasan marketingnya itu menjual produk dengan White Tomato extract. Kenapa? Buat apa dia menempelkan label itu? Apakah supaya bisa menjual dengan harga yang tinggi? Permasalahan ini yang belum bisa dipecahkan oleh Dr. Richard Lee dengan dalih dia tidak mau memperpanjang masalah. Nah, dari sini yang aku notice adalah trik promosinya Dr. Richard Lee yang nggak bisa dibenarkan juga ya. Di sini dia kelihatan kurang konsisten dalam membuktikan keaslian produknya. Jadi pas ada tuduhan kayak gitu dari Doktiv atau pihak-pihak lainnya, Dr. Richard malah mengatakan kalau dia tidak pernah menekankan produknya itu White Tomato extract. Tapi yang dia tekankan di sini adalah glutathione dari White Tomato itu. That's why dia ngisiin label White Tomato di packagingnya. Harusnya pas dia dituduh itu dia langsung kasih bukti yang konkret dan patahkan semua tuduhan-tuduhan itu kalau memang itu tidak benar. Dan juga berprinsip kalau produk itu memang benar sesuai klaimnya serta tidak abal-abal ya. Kenapa Dr. Richard ini nggak ketemu aja sama Doktiv? Kalau dia emang ngerasa produknya itu nggak overclaim, apa yang dituduhkan itu salah, ketemu sama Doktiv, datang bareng-bareng untuk uji lab ya, uji lab ulang di sana, tungguin dah tuh berdua. Jadi kan tidak ada tuh yang bisa memanipulasi hasil gitu kan. Habis itu baru deh buat klarifikasi di publik. Harusnya kelar dong ya masalahnya kalau kayak gitu. Selain itu jatuhnya jadi manipulatif gitu loh guys. Biasanya kan orang jualan itu menunjukkan kelebihan produknya, terus juga bahasanya itu persuasif. Sedangkan kalau pas jualan itu melebih-lebihkan klaim produknya, itu jatuhnya lebih ke manipulatif ya. Karena kan kasihan juga ya customer yang udah percaya sama hal itu tapi ternyata dapatnya zonk. Apa nggak menangis itu? Aduh guys, intinya ini konflik benar-benar bikin pusing banget karena nggak tahu ya harus percaya sama yang mana. Dari banyaknya konflik yang terjadi di dunia perskincarean dan tak kunjung selesai ini, entah siapa yang harus dipercaya. Kalau menurut kalian gimana guys? Kira-kira kapan ya kebenaran bakal terungkap? Jujur konflik ini agak meresahkan ya, terutama bagi para customernya. Pasti galau dan bingung banget deh sama kasus ini. Tapi apapun itu, untuk masalah perawatan kecantikan, skincare, dan lain sebagainya, pakai yang pasti-pasti aja guys. Bila perlu konsultasi sama dokter yang udah terpercaya. Jadi jangan sampai kena serangan produk abal-abal ya. Aku mau tahu dong sudut pandang kalian tentang pembahasan ini, so please tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. And by the way, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye bye.